Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan materi ovula. Perkenalkan, nama saya Viola Marilia. Formula yang digunakan pada sediaan ini adalah povidon 10%, gliserin 70%, gelatin 14%, aquades add 100%. Akan dibuat dalam bentuk sediaan ovula sebanyak 12 dan masing-masing ovula memiliki bobot 4 gram. Selanjutnya adalah analisis pertimbangan formula. Zat aktif yang digunakan dalam formula ini yaitu povidon iodin yang berkhasiat mengobati iritasi. Povidon iodin dibuat dalam bentuk ovula untuk menghasilkan efek lokal. Povidon iodin pada formula ini berkemampuan membersihkan daerah vagina wanita. Kemudian ada pun zat tambahan yang digunakan yaitu pertama, gliserin sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada sediaan sehingga sediaan tahan lebih lama. Selain itu, gliserin juga berfungsi sebagai emolien dalam formulasi untuk mengurangi kekeringan dan mencegah hidrasi kulit pada daerah vagina. Dan gliserin juga memiliki kegunaan sebagai humektan. Yang kedua, ada gelatin sebagai basis. Gelatin digunakan sebagai basis dalam sediaan ovula ini karena kompatibel dengan povidon iodin sebagai zat aktif dan dengan zat tambahan lainnya. Yang terakhir, ada aquades sebagai pelarut. Gelatin, gliserin, dan air merupakan suatu campuran yang digunakan sebagai basis ovula. Campuran ini dapat pula disebut sebagai gelatin tergliserinasi, yang dimana merupakan pembawa larut air dan digunakan untuk tujuan pengobatan lokal seperti trichomoniasis, candidiasis, dan vulvovaginitis bakterial. Perkenalkan, nama saya Verina Rahmalia Fauziah. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan penimbangan. Untuk perhitungan, kandungan povidon tiap ovula yaitu sebesar 10 mg dengan bobot tiap ovula sebesar 4 gram dan jumlah sediaan yang dibuat sebanyak 12 ovula dengan formulanya sebagai berikut. Jumlah zat aktif tiap ovula dihitung dari persen zat aktif yaitu 10% dikali dengan bobot tiap ovula yaitu 4 gram dihasilkan jumlah zat aktif sebanyak 0,4 gram. Untuk jumlah basis dihitung dari 100% dikurangin persen zat aktif yaitu 10% dihasilkan 90%, sehingga 90% dikalikan dengan bobot tiap ovula yaitu 4 gram dihasilkan 3,6 gram basis. Penimbangan dihitung untuk perhitungan 1 ovula dan 16 ovula. Jumlah ovula yang dibuat dilebihkan menjadi 16 karena untuk antisipasi jika saat pemanasan sediaannya terjatuh atau terjadi hal-hal lain. Povidon dengan konsentrasi 10% menghasilkan 0,4 gram povidon untuk 1 ovula dan 6,4 gram untuk 16 ovula. Gliserin, gelatin, dan aquades merupakan basis sehingga perhitungannya berbeda dengan povidon. Gliserin, gelatin, dan aquades dihitung berdasarkan jumlah porsi basis yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 3,6 gram. Gliserin dengan konsentrasi sebesar 70% dikali 3,6 gram menghasilkan 2,52 gram gliserin untuk 1 ovula dan 40,32 gram untuk 16 ovula. Gelatin dengan konsentrasi sebesar 14% dikali 3,6 gram menghasilkan 0,504 gram gelatin untuk 1 ovula dan 8,064 gram gelatin untuk 16 ovula. Aquades dengan konsentrasi 16% dikali 3,6 ml menghasilkan 0,576 ml aquades untuk 1 ovula dan 9,216 ml untuk 16 ovula. Perkenalkan, nama saya Aini Ramdan Yumasyar dan saya akan menjelaskan prosedur pembuatan ovula. Prosedur yang dilakukan pada pembuatan ovula yaitu: pertama, semua alat dibersihkan dan dikeringkan sebelum proses pembuatan. Hal ini dilakukan agar cetakan bersih dari debu dan kotoran atau dari sisa ovula yang dibuat sebelumnya. Kemudian, ditimbang bahan berdasarkan perhitungan dan penimbangan formula.
Lalu cetakan ovula dipanaskan di atas penangas air dalam keadaan terbuka. Dipastikan cetakan dalam keadaan panas merata dengan dibalikkan cetakan saat proses pemanasan. Tujuan cetakan dibuat panas adalah untuk menyamakan suhu antara campuran leburan basis, sehingga tidak akan menyebabkan shock akibat perbedaan suhu yang ekstrim yang akan mengakibatkan terbentuknya kristal. Kemudian dimasukkan gelatin dan aquades ke dalam cawan penguap. Setelah itu dilebur campuran tadi di atas penangas air. Kemudian diaduk campuran hingga homogen. Jika sudah homogen, ditambahkan gliserin ke dalam campuran sedikit demi sedikit. Basis yang digunakan adalah campuran gelatin, gliserin, dan aquades atau biasa disebut gliserin tergliserinasi. Lalu dipanaskan dan diaduk campuran sampai warnanya menjadi jernih. Kemudian, sambil menunggu campuran menjadi jernih, diolesi cetakan ovula menggunakan parafin cair. Tujuan dilakukannya pengolesan parafin cair pada cetakan adalah untuk mencegah ovula melekat pada cetakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan pada sediaan maupun bobot sediaan yang berkurang karena menempelnya bahan pada cetakan, serta untuk mempermudah pelepasan ovula dari cetakannya. Penggunaan parafin cair tidak boleh terlalu banyak karena akan menyebabkan parafin berkumpul pada ujung cetakan dan membuat bentuk ovula tidak sama dengan cetakan, sehingga ujung ovula akan tumpul. Setelah itu, dilakukan pencampuran zat aktif yaitu povidon iodin dengan basis, kemudian diaduk campuran hingga homogen. Lalu, dimasukkan campuran ke dalam cetakan sampai penuh. Dianjurkan untuk melebihkan sedikit volume ovula yang dituangkan, karena akan menyusut saat proses pemadatan. Setelah terisi penuh, masa ovula didiamkan pada suhu kamar kurang lebih 15 menit sampai konsistensi terlihat padat. Setelah 15 menit, dimasukkan masa ovula ke dalam freezer selama 30 menit. Hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan kepadatan dari ovula dan untuk mencegah pendinginan tiba-tiba yang dapat membuat ovula menjadi rapuh. Setelah 30 menit, dikeluarkan ovula dari freezer dan cetakan. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap sediaan ovula yang didapatkan, meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji waktu leleh, dan uji keseragaman bobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Wijaya, NPM 1006031317159, kelompok D5. Uji organoleptis dilakukan dengan tujuan untuk melihat bentuk, warna, bau, serta mutu dengan memastikan pada bahan sediaan tidak terdapat lubang, retakan, atau bengkokan. Evaluasi ini dilakukan menggunakan 3 bahan ovula yang kemudian dievaluasi dengan cara membuka ketiga bahan tersebut, lalu dilihat bentuk dari sediaannya, diraba permukaannya untuk memastikan tidak adanya lubang, retakan, dan bengkokan, lalu dilihat warnanya dan dicium baunya. Hasil yang diperoleh dicatat pada tabel pengamatan. Penafsiran hasil dari uji organoleptis ini adalah sediaan sesuai dengan monografi zat dan tidak terdapat lubang eksudasi, bengkokan, dan retakan. Hasil yang diperoleh yaitu ovula dari ketiga bahan tersebut berbentuk telur, berwarna kuning kemerahan, dan baunya seperti iodin, serta tidak ada satupun lubang, retakan, atau bengkokan dari ketiga bahan tersebut. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa semua sediaan ovula memenuhi syarat uji organoleptis karena sesuai dengan monografi zatnya. Perkenalkan, nama saya Putri Aida Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi uji homogenitas zat aktif dari sediaan ovula yang telah dibuat. Tujuan dari uji homogenitas adalah untuk menjamin bahwa sediaan ovula yang dibuat telah homogen. Prinsipnya adalah berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi partikelnya dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat menggunakan mikroskop untuk hasil yang lebih akurat. Atau bila sulit untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama, maka uji homogenitas dapat dilakukan secara visual, seperti pada praktikum kali ini. Prosedurnya adalah diambil 3 buah sampel sediaan ovula yang telah jadi. Tujuan menggunakan 3 buah sampel adalah agar hasil evaluasi lebih akurat. Yang selanjutnya,
Sediaan sampel dipotong secara vertikal dan horizontal untuk melihat apakah ada penumpukan zat padat pada sisi eksternal dan internalnya. Pemotongan pada posisi vertikal horizontal bertujuan agar permukaan sediaan yang dievaluasi lebih luas sehingga menghasilkan hasil evaluasi dan hasil data yang lebih akurat. Penafsiran dari uji homogenitas adalah sediaan ovula yang baik, tidak ada penumpukan zat padat pada permukaan luar dan permukaan dalamnya. Didapatkan hasil data evaluasi adalah ketiga sampel ovula yang dibuat tidak ada penumpukan pada sediaan dan pada permukaan internal dan eksternalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sediaan ovula telah memenuhi uji homogenitas zat aktif. Nama saya Agnes Wardini Putri. Saya akan memaparkan hasil dari uji kisaran leleh dan waktu leleh. Kisaran leleh merupakan rentang suhu zat padat dari mulai meleleh sampai meleleh sempurna. Sedangkan waktu meleleh adalah waktu dari mulai zat padat meleleh sampai meleleh sempurna. Tujuan dari evaluasi ini untuk melihat apakah sediaan ovula yang dibuat telah memenuhi persyaratan atau tidak, di mana persyaratannya itu sediaan yang baik memiliki waktu leleh di bawah 15 menit dan memiliki suhu leleh sekitar 37 derajat Celcius, di mana 37 derajat Celcius merupakan suhu tubuh manusia. Prinsip dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui keterpenuhiannya persyaratan kandungan zat aktif yang terdapat pada setiap sediaan. Alat yang digunakan pada evaluasi ini termometer dan stopwatch. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengambil 3 sediaan ovula secara acak dan menyiapkan 3 cawan penguap di atas penagas air. Kemudian letakkan 3 sediaan tersebut secara serempak ke dalam 3 cawan penguap. Setelah itu, ukur suhu dan waktu saat sediaan mulai meleleh dan setelah meleleh sempurna. Dilihat dari waktu leleh dan suhu leleh sediaan masing-masing sediaan, dapat dilihat bahwa sediaan ovula pada 3 sediaan ini memiliki waktu leleh di bawah 15 menit dan suhu lelehnya juga berada di rentang sekitar 30 derajat Celcius, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji kisaran dan waktu leleh pada ovula ini memenuhi persyaratan karena ovula ini meleleh pada suhu tubuh selama 15 menit atau di bawah 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fazrati Rahayu, NPM 10060317156, kelompok D5. Evaluasi uji keseragaman bobot dilakukan untuk memastikan proses pembuatan dan produk akhir yang diperoleh memiliki keseragaman bobot yang baik sesuai persyaratan. Pengujian ini menjadi mutlak dalam sistem penjaminan mutu produksi, sebab tanpa dilakukan dan terpenuhinya pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak berjalan dengan baik. Evaluasi ini dilakukan pada sediaan yang mengandung zat aktif lebih dari 50 mg atau mengandung 50% atau lebih dari bobot sediaan. Prinsip dari evaluasi ini yaitu mesin cetak ovula memiliki kemampuan untuk membuat sediaan yang 100% bobotnya seragam, sehingga akan menghasilkan bobot sediaan yang seragam. Maka, simpangan yang terjadi lazimnya akibat teknis pembuatan sediaannya. Evaluasi ini dilakukan menggunakan 10 ovula, yang kemudian dievaluasi dengan cara menimbang ke 10 ovula tersebut menggunakan alat yang bernama analytical balance, kemudian ditentukan nilai rata-ratanya.
Setelah ditimbang, bobot yang diperoleh dari 10 ovula tersebut dicatat pada tabel pengamatan seperti yang tertera pada layar. Setelah itu, dicari nilai rata-rata dari 10 ovula tersebut. Dan didapatkan rata-rata sebesar 3,885 gram. Keseragaman bobot ovula dikatakan baik apabila tidak lebih dari 2 ovula yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun ovula yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Langkah selanjutnya yaitu menghitung rentang dari 5% dan 10% terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan rentang tersebut, kita harus mencari atau menghitung batas atas dan batas bawah. Untuk menghitung atau mencari batas atas, yaitu dengan cara menjumlahkan rata-rata dari bobot ovula dengan 5% dan 10% dari rata-rata bobot ovula tersebut. Sedangkan untuk menghitung batas bawah, yaitu dengan cara mengurangkan rata-rata dari bobot ovula dengan 5% dan 10% dari rata-rata bobot ovula tersebut. Untuk rentang pada 5%, batas atasnya yaitu 3,885 gram ditambah 0,1943 gram sama dengan 4,079 gram. Sedangkan batas bawahnya yaitu 3,885 gram dikurangi 0,1943 gram sama dengan 3,691 gram. Sehingga setelah didapatkan batas atas dan batas bawah, dapat diperoleh rentang pada 5% yaitu dimulai dari 3,691 gram sampai 4,079 gram. Sedangkan untuk rentang pada 10%, batas atasnya yaitu 3,885 gram ditambah 0,3885 gram sama dengan 4,274 gram. Sedangkan batas bawahnya yaitu 3,885 gram dikurangi 0,3885 gram sama dengan 3,497 gram. Sehingga dari batas atas dan batas bawah tersebut dapat diperoleh rentang dimulai dari 3,497 gram sampai 4,274 gram. Setelah mendapatkan rentang 5% dan 10%, selanjutnya kita lihat masing-masing bobot sediaan yang terdapat pada tabel pengamatan. Apakah ada bobot sediaan yang menyimpang atau tidak? Setelah melihat tabel pengamatan tersebut, hasil yang diperoleh yaitu terdapat 2 sediaan yang menyimpang, yaitu pada sediaan 1 dan sediaan 8, sedangkan 8 sediaan lainnya memenuhi syarat. Pada sediaan 1, menyimpang karena memiliki bobot yang kurang daripada rentang 5%. Sedangkan pada sediaan 8, menyimpang karena memiliki bobot yang lebih dari bobot pada rentang 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut memenuhi syarat uji keseragaman bobot karena sesuai dengan penafsiran hasil, yaitu tidak lebih dari 2 sediaan yang menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Perkenalkan, nama saya Reja Marcella. Saya akan menutup dengan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu ovula merupakan sediaan padat yang digunakan melalui vaginal. Umumnya berbentuk telur, serta dapat melunak dan meleleh pada suhu tubuh. Pada prinsipnya, pembuatan suppositoria dan ovula dibuat dengan peleburan basis, yang kemudian ditambahkan dengan zat aktif, kemudian dicetak dan dipadatkan. Yang kedua yaitu, sediaan ovula memiliki keuntungan dibandingkan dengan sediaan lainnya, yaitu dapat diberikan kepada pasien yang tidak dapat mengkonsumsi obat melalui rute oral seperti mual pada pasien yang tidak sadar ataupun saat pembedahan. Dapat diberikan juga kepada bayi atau anak-anak, lansia yang sudah menelan, dan zat aktif yang tidak bisa diberikan melalui rute oral karena memiliki efek samping ataupun first phase effect. Yang ketiga yaitu, namun di samping kelebihannya, suppositoria dan ovula juga memiliki keterbatasannya. Di antaranya yaitu daerah absorpsinya lebih kecil, absorpsi hanya melalui difusi pasif, pemakaiannya juga kurang praktis, tidak dapat digunakan untuk zat yang rusak oleh pH di rektum. Kesimpulan yang keempat adalah hasil evaluasi ovula formula 10, yaitu yang pertama adalah uji organoleptik.
yaitu memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah uji homogenitas, yaitu memenuhi persyaratan. Yang ketiga adalah uji waktu leleh dan kisaran leleh, yaitu memenuhi persyaratan. Yang keempat adalah uji keseragaman bobot, yaitu memenuhi persyaratan. Sehingga sediaan ovulanya itu yang dibuat dalam praktikum ini merupakan sediaan yang baik dan memenuhi persyaratan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.